Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Jumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak terima ditilang, pengendara motor nyaris pukul polisi lalu lintas. Tawuran 2 kelompok warga di Makassar menyebabkan 7 rumah terbakar. Rekonstruksi kematian Prada Hairul diwarnai kericuhan. Keluarga korban menilai reka ulang adegan tidak sesuai kenyataan. Ya, kita awali informasi pertama. Tawuran 2 kelompok warga di Makassar kembali terjadi. Kedua kubu saling serang menggunakan batu, busur, petasan hingga molotov. Perkelahian yang merembet ke pemukiman padat dan mengakibatkan 7 rumah warga ludes terbakar. Sejumlah rumah di Kampung Borta, Talo, Makassar, Sulawesi Selatan terbakar hebat Selasa sore. Api makin membesar karena bahan-bahan rumah yang mudah terbakar. Warga tak bisa berbuat banyak, pasalnya saat kebakaran, tawuran antar warga Kampung Borta dan warga Sapiria masih berlangsung. Kedua kubu saling serang menggunakan batu, busur, petasan hingga bom molotov, bahkan membawa bensin. Tawuran merembet ke permukiman warga dan diduga memicu pembakaran rumah saat salah satu kubu memukul mundur lawannya. Aparat kepolisian bersenjata lengkap berupaya meredam tawuran warga sekaligus membuka jalan untuk tim pemadam kebakaran. Si Jago Merah akhirnya bisa dipadamkan, namun 7 rumah ludes terbakar. Sejumlah senjata tajam, busur dan barang bukti lain disita tim Brimopolda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar dari lokasi bentrokan. Polisi kini masih menyelidiki pemicu tawuran yang diduga sempat merenggut 1 korban jiwa. Untuk penyebabnya masih kita dalami sampai sekarang. Ya, kita belum bisa ambil kesimpulan apa penyebabnya, kita masih melakukan penyelidikan. Anggota sudah turun semua, sudah tangkas. Tapi intinya sebelumnya tadi ada tawuran memang di sini, atau bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi pada saat tawuran juga tadi sempat dilerai sama anggota, ya, anggota berseragam, kemudian anggota yang berpakaian sipil. Tawuran. Sementara untuk penyebab kebakaran masih kita dalami. Akibat kebakaran yang dipicu tawuran kelompok warga ini, 11 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi berikutnya, prajurit TNI menikam seorang pria hingga korban tewas di Makassar. Motifnya pelaku cemburu setelah memergoki istrinya berada di dalam satu mobil dengan korban. Minggu malam, warga yang berada di sekitar Jalan Perumahan Sudiang Biringkanaya, Makassar mencoba menenangkan prajurit TNI yang mengamuk dan menikam seorang pria bernama Zainal. Korban terlihat terluka parah di bagian pinggang belakang. Istri pelaku tampak histeris berusaha melindungi korban sambil meminta pertolongan warga. Penusukan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Udara berpangkat Serda diduga dilandasi rasa cemburu. Pelaku memergoki istrinya dan korban berada dalam satu mobil. Pelaku yang mengendarai sepeda motor lalu mengadang mobil korban. Korban kemudian dipaksa turun dari mobil dan langsung ditikam oleh pelaku. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Saat dikonfirmasi ke keluarga Zainal, korban dan istri ternyata masih memiliki hubungan kerabat. Pada saat dia lakukan ini, dia tidak sempat bertanya kenapa langsung. Tidak, pokoknya mau beribu tadi ya. Istrinya Oknum ini memang keluarga. Sepupu. Makanya heran Pak ya. Makanya saya heran. Masa kok begitu saja di. Artinya bagus kenal juga itu. Kenal baik-baik. Keluarga korban tidak terima dan meminta keadilan agar pelaku diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. Apalagi setelah menikam, pelaku membawa kabur mobil korban. Minta keadilan Pak ya. Iya. Betul-betul saya cari keadilan. Apalagi setelah membunuh, dia bawa lari mobilnya anak saya. Kasus penikaman kini ditangani oleh Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Udara.
Pelaku sudah ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, seorang pengendara nyaris memukul anggota polisi lalu lintas karena tidak terima diberhentikan. Pelaku tertangkap melanggar aturan lantaran tidak memakai helm dan juga tidak memiliki plat nomor kendaraan. Rekaman video amatir ini menjadi bukti aksi brutal pengendara sepeda motor di Jalan Poros, Maros, Makassar. Pengendara ini nyaris memukul polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Kronologi bermula ketika petugas melihat pelaku yang melaju dari arah Makassar tanpa menggunakan helm. Saat petugas mengarahkan pelaku untuk menepi, pelaku justru menolak dan terus melaju lurus. Petugas akhirnya berhasil menghentikan kendaraan dan menanyakan kelengkapan surat-surat. Diketahui kendaraan tersebut juga tidak memiliki plat nomor. Tak terima ditindak, pelaku sempat melarikan diri dan kembali beberapa saat kemudian dalam keadaan emosi tinggi. Pengendara mencoba memukul petugas. Beruntung pukulan tersebut berhasil ditangkis dan tidak menimbulkan luka. Sempat memukul tapi anggota menangkis saya. Oh, menangkis siapa? Entahlah kemana, tapi yang jelas saya sudah perintahkan untuk saya untuk membuat laporan untuk menindaklanjuti supaya agar masyarakat tidak terprovokasi untuk terjadi hal tersebut ya. Polisi menyatakan insiden ini terjadi di tengah pelaksanaan operasi Zebra Palawa yang berlangsung sejak 17 hingga 30 November 2025. Polres Maros mengutamakan edukasi namun tetap menindak tegas pelanggaran prioritas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Ya, pemulihan psikologis Bilqis, bocah 4 tahun korban dugaan tindak pidana perdagangan orang di Makassar belum mencapai tahap optimal. Tingginya atensi publik justru menghambat proses konseling Bilqis. Tim UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar saat ini masih melakukan asesmen awal terhadap Bilqis. Konseling penuh belum berjalan karena lingkungan rumah korban tidak kondusif akibat ramainya kunjungan masyarakat. Kalau identifikasi sebenarnya kami belum bisa mengidentifikasi seutuhnya apa yang dialami. Karena lagi-lagi karena terlalu banyak orang yang langsung datang memberikan perhatian dan segala macam tanpa mempertanyakan juga apa yang dialami di sana. Dia belum mampu, dia belum mau sebenarnya, bukan belum mampu tapi belum mau untuk bercerita. Psikolog mengidentifikasi Bilqis mengalami perubahan perilaku signifikan yang tergolong sebagai high function trauma. Meski tidak menunjukkan gejala trauma klasik, Bilqis memperlihatkan perilaku agresif dan peningkatan energi. Berdasarkan hasil asesmen, Bilqis hanya mampu menggambarkan emosinya melalui kartu ekspresi seperti perasaan takut, menangis, bosan, dan tertawa. Ia belum mampu menjelaskan secara verbal pengalaman yang ia alami. Psikolog menilai perhatian dan pernyataan berlebih dari masyarakat mengganggu stabilisasi emosi korban, sehingga Bilqis kesulitan memproses perasaannya dengan benar. Asesmen awal itu mengetahui sejauh mana kondisi emosional dari Bilqis begitu. Kemarin memberikan kartu-kartu emosi dan meminta Bilqis untuk menunjukkan emosi yang dirasakan. Kondisi yang kami temukan juga terkait perubahan perilaku dari Ananda Bilqis, yaitu dan hal ini juga dibenarkan oleh orang tua Bilqis bahwa Bilqis terlihat lebih agresif, lebih cerewet. Nah, hal itu bisa dipahami sebagai bentuk high functioning trauma atau respon yang high functioning terhadap trauma. UPTD PPA Makassar telah memberikan layanan konseling hukum dan edukasi kepada orang tua agar membatasi ekspos anak di media sosial dan kunjungan dari pihak luar. UPTD PPA Makassar juga menegaskan, pemulihan Bilqis membutuhkan proses jangka panjang dan ruang pendampingan yang aman dan terstruktur. Keluarga diharapkan menjaga privasi anak serta mengikuti konseling ideal di kantor UPTD untuk mencegah dampak psikologis yang lebih buruk pada masa tumbuh kembangnya. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.